Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review, pemirsa, untuk melanjutkan perbincangan mengenai nasib batubara Indonesia pada saat harga anjlok. Kita saat ini sudah tergabung dengan Bapak Budi Santoso, Direktur Center for Indonesian Resources Strategic Studies atau CIRS. Selamat pagi, Pak Budi. Selamat pagi, ya, Bapak. Terima kasih sudah bergabung semua. Di Market Review, Pak Budi. Sebelum kita mulai berbincang, ada beberapa data yang kita sudah siapkan dan kita akan coba tayangkan kepada pemirsa ADX Channel. Ini mengenai pemanfaatan kebutuhan batu bara secara domestik, secara historis dari 2014 hingga 2018. Secara angka, terus menunjukkan peningkatan dari 76 juta ton di 2014 ke 86 juta ton di tahun 2015. Angkanya terus meningkat sampai di 2018, angkanya di 115 juta ton. Kemudian kita akan ke data berikutnya mengenai 5 provinsi dengan cadangan batu bara terbanyak. Yang pertama ada di Sumatera Selatan. Setelah itu ada Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, kemudian juga dari Kalimantan Tengah. Kami kompilasi datanya dari data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Ya, Pak Budi, bicara mengenai dinamika belakangan, mengenai pergerakan harga dari batu bara sendiri yang menyentuh level terendah setelah 4 tahun terakhir ini. Bagaimana sebetulnya stakeholders, apakah itu dari pengusaha, kemudian juga dari pemerintah lah ya, melakukan berbagai macam penyesuaian agar secara loss lah, ini dapat kemudian ditahan dan tidak terlalu banyak terjadi, dan teman-teman di industri batubara di Indonesia tidak mengalami kerugian yang begitu banyak ataupun signifikan. Ya, jadi peningkatan data pemakaian domestik tadi saya lihat itu masih didominasi oleh PLTU dan pabrik-pabrik besar. Sebenarnya pemerintah, kalau kita lihat data kebutuhan energi untuk domestik dan industri kecil, itu potensinya lebih besar. Ya, jadi saya melihat pemerintah harus mulai berpikir bagaimana pasar domestik itu langsung atau dikaitkan dengan kebutuhan domestik, rumah tangga, dan industri kecil. Karena itu sebenarnya energi yang paling banyak menyedot subsidi pemerintah, dan ini bisa kita pakai untuk penghematan devisa juga, ya, dan penghematan subsidi. Jadi di sini sebenarnya pemerintah harus mulai berpikir secara radikal, ya, terutama pemakaian briket. Kayak pemerintah untuk LPG saja 6 juta ton per tahun, itu setara dengan hampir 20 juta ton batu bara. Jadi kalau LPG itu diganti batu bara, otomatis peningkatan kebutuhan. Belum lagi industri kecil yang pakai solar, pakai minyak tanah, dan sebagainya. Dan ini perlu kerja keras untuk pemerintah. Jadi daripada sibuk kita melakukan hilirisasi DME untuk mengganti LPG, kenapa batu bara tidak dipakai untuk langsung mengganti dalam bentuk briket? Nah, kalau pasar domestik kita bisa ganti dengan batu bara, tentunya opportunity untuk ketahanan energi kita lebih bagus karena kita tidak tergantung impor. Satu lagi, pemerintah itu sebetulnya punya data. Setiap tahun kita membakar kayu bakar, ya, kayu 120 juta ton per tahun. Dan ini kalau diganti batu bara, itu opportunity yang besar. 120 juta ton kayu itu setara dengan 60 juta ton batu bara. Jadi ini sangat besar sekali, terutama kalau 120 juta ton itu kita bisa bicara 250 penduduk Indonesia, artinya per kapita kita 400 kg. Pohon tumbuh 400 kg itu perlu waktu 3-4 tahun. Jadi kita defisit pohon. Saya menyarankan, ya, pemerintah mulai berpikir untuk mengelola batu bara kita untuk kebutuhan domestik dan industri kecil. Dan ini opportunity-nya besar. Dan domestik dan industri kecil itu justru batu bara yang kalorinya tidak perlu tinggi. Nah, dan ini adalah artinya di luar DMO ya Pak ya, yang 25%.
Nah, itu di luar DMO. Tentunya akan meningkatkan DMO. Baik. Ya, satu komitmen tentu saja sudah ditunjukkan lah ya dari sisi supply-nya Pak, akan mengalokasikan 25% wajib lah itu untuk kebutuhan domestik. Tapi kalau kita lihat dari demand-nya sendiri pada saat misal ekonomi melemah, kegiatan industri juga kemudian menurun, permintaan ataupun demand dari sisi listrik juga menurun, ada prosentase serapan di DMO sendiri yang nampaknya kurang konsisten gitu ya. Dari sisi supply-nya mereka kemudian sudah konsisten, tapi di sisi demand-nya ini tidak sekonsisten itu. Nah, bagaimana Anda melihat ini Pak Budi? Jadi DMO itu kan berdasarkan proyeksi setahun sebelumnya. Nah, dinamika industri, listrik, industri sendiri, itu jadwalnya, produksinya itu kan berdasarkan kondisi real pada saat itu, dan tentunya kayak PLN hari ini juga oversupply listriknya, tentunya demand batu baranya diturunkan, sama dengan kayak pabrik-pabrik semen, sama ketika demand turun dia akan turun, nah itu pasti oversupply, karena DMO itu berdasarkan proyeksi, jadi ya pasti ketika suplainya berlebih, ya nggak mungkin PLN melakukan stok. Tapi win-win yang bisa ditempuh apa, Pak Budi? Ya, win-win yang harus ditempuh ya tentunya tadi pemerintah harus mengkompensate, ya mengkompensate untuk kebutuhan yang lain. Saya kira Pak Jokowi akan menurunkan subsidi LPG, dikompensate aja, pakai batu bara briket, dan itu briket itu cepat. Baik. Ya. Tinggal briketing saja. Nah, cuma pemerintah harus memikirkan sistem logistiknya dan distribusi. Karena selama ini untuk batu bara, distribusi itu hanya untuk perusahaan-perusahaan besar. Yang retailing nggak diurusi oleh pemerintah. Padahal marketnya juga sebetulnya kalau diolah cukup besar juga akan menyerap oversupply ini ya. Betul. Saya kasih gambaran, per 1000 kilokalori kalau kita bicara energi ya. Untuk briket itu cuma 300 perak. LPG minyak itu 800 perak. Listrik 1.500 perak. Energi terbarukan hampir 2.500 perak. Jadi berapa penghematan negara dan masyarakat ketika kita pakai briket? Baik. Itu hitung-hitungan yang sangat sederhana. Ya. Tapi kan secara karakteristik dari sumber-sumber energi sendiri juga memiliki karakteristiknya masing-masing. Juga secara sumbangan emisi katakanlah ini juga berbeda Pak. Ini kemudian yang akhirnya mempengaruhi dari sisi serapan. Kita kemudian akan bahas usai jeda berikut ini. Pak Budi, kami akan jeda sejenak dan pemirsa tetap di Market Review, kami akan segera kembali.